Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Indah Lestari dari kelas 7 APMA Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan kembali menjelaskan sedikitnya mengenai filsafat pendidikan matematika, yaitu sumber ilmu pengetahuan. Nah, sumber ilmu pengetahuan, sumber dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai asal. Sebagai contoh, sumber mata air. Sumber mata air berarti asal dari air yang berada di mata air itu. Dengan demikian, sumber ilmu pengetahuan adalah asal dari ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia. Nah, selanjutnya sumber utama ilmu pengetahuan. Di sini sumber utama ilmu pengetahuan ada dua, yang pertama rasionalisme dan yang kedua empirisme. Nah, pada kali ini di sini akan menjelaskan pengertian serta tokoh-tokoh sumber utama ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu rasionalisme. Secara etimologis, rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris yaitu rationalisme. Kata ini berakar dari kata bahasa Latin ratio yang berarti akal. A.R. Lassey menambahkan bahwa berdasarkan akar katanya, rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegangan bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. Selanjutnya ada tokoh-tokoh rasionalisme. Di sini ada 4 tokoh-tokoh. Yang pertama René Descartes, yang kedua Spinoza, yang ketiga Leibniz, dan yang keempat adalah Wolff. Tokoh-tokoh rasionalisme yang pertama adalah René Descartes. René Descartes ini pada tahun 1596 sampai 1650. René Descartes dianggap sebagai bapak filsafat modern aliran rasionalisme. Menurut Copleston, nama Descartes dan Bacon serta umum diterima sebagai penunjuk awal dari zaman filsafat modern. Jadi intinya René Descartes ini bapak filsafat modern aliran rasionalisme. Kemudian tokoh-tokoh yang kedua adalah Spinoza. Spinoza pada tahun 1632 sampai 1677. Spinoza adalah seorang keturunan Yahudi Portugis yang lahir di Amsterdam, Belanda pada 24 November 1632. Pada Spinoza ini ada kebebasan berpikir dalam hal terpenting yang menjadi kekhasan Spinoza. Tokoh-tokoh rasionalisme yang ketiga adalah Leibniz. Leibniz ini lahir pada tanggal 1 Juli tahun 1646 di Leipzig. Leibniz adalah putra dari seorang profesor dan banyak membaca karya-karya klasik, skolastik, dan puisi-puisi kuno pada masa mudanya. Dan tokoh-tokoh rasionalisme yang terakhir adalah Wolff. Nah, kemudian sumber utama ilmu pengetahuan yang kedua setelah rasionalisme adalah empirisme. Secara epistemologi, istilah empirisme berasal dari kata Yunani yaitu empiria yang artinya adalah pengalaman. Selanjutnya ada tokoh-tokoh empirisme. Yang pertama Thomas Hobbes, yang kedua John Locke, yang ketiga Berkeley, yang keempat David Hume. Nah, sumber ilmu pengetahuan secara detail dikemukakan oleh John Hospers dalam Kebun 2011 43-45. Yang pertama, sumber ilmu pengetahuan yang pertama adalah pengalaman indrawi atau sense experience. Yang kedua, penalaran atau rationing. Yang ketiga, otoritas atau authority. Yang keempat, intuisi atau intuition. Yang kelima, wahyu atau revelation. Dan yang keenam adalah keyakinan atau faith. Selanjutnya ada hubungan antara filsafat, agama, dan budaya. Filsafat dan agama. Agama dan filsafat memainkan peran yang mendasar dan fundamental dalam sejarah dan kehidupan manusia. Selain menaruh filsafat sebagai sumber pengetahuan, Barat juga menjadikan agama sebagai pedoman hidup. Hubungan filsafat dan agama di Barat telah terjadi sejak periode Yunani klasik, pertengahan, modern, dan kontemporer. Meskipun harus diakui bahwa hubungan keduanya mengalami pasang surut. Selanjutnya ada filsafat dan budaya.
Kebudayaan adalah satu sikap batin, sifat dari jiwa manusia, yaitu usaha untuk mempertahankan hakikat dan kebebasannya sebagai makhluk yang membuat hidup ini lebih indah dan mulia. Hal tersebut membutuhkan filosofis dan ilmiah, berbagai sifat normatif, dan pedoman pelaksanaannya. Hal itu sejalan dengan pemikiran filsafat, yaitu senantiasa untuk memikirkan hakikat tentang sesuatu, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa filsafat dapat berinteraksi dengan budaya.